Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Embung akan mempresentasikan PPT kelompok kami. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah Muhammad Oka Alkei. Yang kedua yaitu Reza Hestupah Repi. Yang ketiga Inggi Zenita Febrilian. Yang keempat Arif Hidayatullah. Dan yang terakhir Hafiz Alfarizi. Baik, untuk pengertian bangunan embung adalah kolam penampung air bak. Embung adalah kolam penampung air bak itu dari kelebihan air hujan maupun kelebihan air hujan pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Adapun tahapan-tahapan pembangunan embung dengan ketentuan-ketentuan yang benar untuk mengatasi masalah kekeringan dan banjir, yaitu ada 5 persyaratan. Yang pertama yaitu persyaratan lokasi, kedua, pencatatan koordinat, ketiga, desain sederhana, keempat, pengadaan bahan dan peralatan, dan yang terakhir, konstruksi. Untuk persyaratan lokasi dari bangunan embung tersendiri yaitu pertama yaitu daerah pertanian lahan kering atau perkebunan peternak yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Kemudian yang kedua yaitu air tanahnya sangat dalam. Yang ketiga, buka lahan berpasir. Keempat, terdapat sumber air yang dapat ditampung baik berupa hujan, aliran permukaan, dan mata air atau parit atau sungai. Dan yang terakhir, wilayah sebelah atasnya mempunyai daerah tangkapan air atau wilayah yang mempunyai sumber air untuk dimasukkan ke embung, seperti mata air, sungai kecil, maupun parit. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pencatatan koordinat. Jadi lokasi embung yang akan dibuat supaya dicatat koordinat geografisnya yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama lintang dan bujur, dan yang kedua ketinggian lokasi atau DPL. Dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS atau dengan eksplorasi peta topograf yang tersedia, data koordinat sumur resapan ini selanjutnya diperlukan untuk menyusun sistem basis data, pengelolaan dan air sekaligus memantau kinerja pelaksana kegiatan yang telah berjalan. Untuk desain sederhana dari bangunan embung, desain sederhana dibuat oleh Dinas Pertanian, kabupaten maupun kota bersama dengan petani atau kelompok tani. Desain diusahakan sesederhana mungkin agar dapat dibaca oleh pelaksana, yaitu petani atau kelompok tani di lapangan. Dalam penyusunannya, desain perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus melakukan observasi lapangan untuk menentukan konstruksi embung yang paling sesuai dengan kondisi lokasi tempat yang akan kita bangun embung tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menentukan letak geografis dari bangunan embung. Dan yang terakhir, daerah atas calon lokasi embung. Berikutnya yaitu ada pengadaan bahan dan peralatan. Untuk pengadaan bahan dan peralatan dilaksanakan oleh petani atau kelompok tani agar mengikuti pedoman pengelolaan anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Selanjutnya adalah konstruksi dari bangunan embung. Berikut ini merupakan gambaran dari konstruksi bangunan embung. Bisa dilihat pada gambar bentuk permukaan embung. Volume galian merupakan volume air yang ditampung. Besaran volume yang dibuat 170 meter kubik. Besaran volume embung ini akan tergantung pada konstruksi embung yang akan digunakan atau ada partisipasi dalam masyarakat. Embung dengan konstruksi sederhana atau tanpa memperkuat dinding dimungkinkan akan lebih luas dari volume minimal yang disediakan. Kemudian untuk menggali tanah, penggalian dapat pula dilakukan di dekat alur alami atau saluran drainase atau mata air untuk dapat dijadikan sebagai sumber pengisian air ke dalam embung. Kemudian bagian dinding pinggir embung, dinding pagar embung dibuat miring atau tegak dengan kedalaman 2 sampai dengan 2,5 meter, tergantung kondisi lapangan. Jadi untuk dinding pinggir embung itu kondisional ya. Kemudian tanggul dibuat agak tinggi untuk menghindari kotoran yang terbawa air limpasan. Untuk memperkokoh dinding embung ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip tahapan ini adalah agar embung tidak mudah retak dan air yang telah berada dalam embung tidak bocor keluar. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperkokoh dinding embung. Ada beberapa bahan yang digunakan tergantung dari bahan atau material yang mudah diperoleh lokasi dan biaya yang tersedia. Selanjutnya, jika diperlukan dasar embung dapat dipasangi batu bata atau batu kali yang dilapisi semen agar tidak bocor. Kemudian yang terakhir, untuk
untuk mengurangi longsor pada dinding embung dapat dibuat undakan di sekeliling dinding agar dapat berfungsi mempermudah pengambilan air. Untuk pembuatan saluran pemasukan inlet dari bangunan embung itu sendiri berupa sudetan dari saluran air ke embung sangatlah penting, karena jaluran pemasukan dibuat untuk mengarahkan aliran air yang masuk ke dalam embung sehingga tidak merusak dinding atau tanggul. Saluran pemasukan ini dapat dilengkapi dengan pintu pembuka atau penutup berupa sekat balok yang mudah dibuka dan ditutup. Untuk membuat pelimpas air atau saluran pembuangan atau yang biasa kita kenal dengan outlet, bisa dilihat pada gambar, itu merupakan bentuk dari outlet bangunan embung. Saluran pembuangan atau outlet ini sangat diperlukan bagi embung yang dibuat pada alur alami atau saluran drainase. Hal ini untuk membendungi sekaligus mengaliri air yang berlebih dalam embung. Demikian pula pembuatan saluran pembuangan bagi embung. Secara skematis, embung dapat dipresentasikan pada gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya untuk membuat saluran outlet, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ada 4 syarat. Persyaratan teknis. Yang pertama yaitu kemiringan lereng 0-30% untuk topografi bergelombang. Kemudian ada untuk kegunaan lahan tak ada hujan. Kemudian yang ketiga tekstur dari tanahnya, yaitu liat atau liat berdebu. Kemudian curah hujannya, kekurangan air sebesar 50-1000 mm per tahun. Berikut ini merupakan contoh gambar dari tata letak embung yang ideal dalam siklus air. Bisa dilihat pada gambar yang telah kami letakkan pada PPT kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.